Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah kalau kita berkolaborasi dengan rekan sesama satu tema, pengaruh ke algoritma YouTube seperti apa gitu ya teman-teman. Tapi sebelum saya menuju ke sana, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya karakter channel saya ini karakter yang seperti apa gitu ya. Oke, jadi begini teman-teman. Kalau misalnya saya adalah tutorial yang berhubungan dengan analisa ya. Kalau misalnya channel-channel lain kan berhubungan masing-masing menggunakan metode-metode pembelajaran mereka gitu ya, dalam hal memberikan tutorial gitu. Ada yang berhubungan bagaimana cara berpenghasilan melalui via internet, ada juga yang bagaimana caranya memberikan motivasi seperti beliau Bang Insan Tutor gitu ya, lebih kecenderungan berdasarkan pengalaman dalam dunia per-YouTubean gitu ya. Kalau misalnya saya kan karakternya adalah berhubungan dengan analisa berdasarkan data gitu ya. Jadi kadang saya juga belajar dari youtuber para channel-channel besar, dan saya menganalisa berdasarkan data gitu ya. Jadi untuk melihat kebenarannya itu Anda bisa berkunjung ke channel saya gitu. Baik teman-teman, jadi kalau kita berbicara saling kolaborasi sesama satu tema, kira-kira dampak algoritma YouTube itu ke kitanya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke ChatGPT. Yuk kita cek kira-kira algoritma YouTube itu melihatnya seperti apa gitu ya. Oke, di sini saya sudah mempelajari ya. Di sini saya sudah mempelajari apa pengaruhnya pada algoritma YouTube jika satu tema channel berkolaborasi gitu ya. Nah, di sini menurut ChatGPT mengatakan ya, ini berdasarkan data ya. Ingat, saya selalu menjelaskan pasti akan berdasarkan data gitu ya. Kolaborasi antara dua atau lebih channel dengan tema yang sama dapat memiliki beberapa pengaruh pada algoritma. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan satu tema channel kita, baik satu dua orang atau lebih di dalam sebuah grup komunitas, di sini dikatakan pengaruh pada algoritma YouTube. Jadi ada beberapa pengaruh pada algoritma YouTube. Nah, berikut ini adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah berhubungan penyajian kepada penonton yang lebih luas. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan ini ya, jadi ketika channel-channel dengan tema yang sama berkolaborasi, mereka dapat menarik perhatian penonton dari masing-masing channel ya, dari masing-masing channel. Ini bisa membantu menjangkau audiens atau penonton yang lebih luas dan menghasilkan peningkatan dalam jumlah penonton dan pelanggan untuk semua channel yang terlibat gitu ya. Jadi di sini terjadi adanya saling mengisi dan pertukaran subscriber gitu ya. Para subscriber kita juga bisa menonton video yang setema ya dari rekan kita, dan begitu juga dari rekan kita menonton video yang setema dari channel kita gitu ya teman-teman. Lalu di sini dijelaskan juga algoritma YouTube cenderung memberikan perhatian lebih kepada video yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dan jumlah penonton yang besar, sehingga kolaborasi semacam itu dapat meningkatkan peringkat video dalam hasil pencarian dan rekomendasi. Berarti kalau kita berkolaborasi sesama rekan satu tema, ini dapat meningkatkan peringkat dalam pencarian dan rekomendasi gitu ya teman-teman. Jadi saling menguntungkan gitu ya. Tetapi di sini yang diharapkan oleh YouTube adalah ini, tingkat keterlibatan yang tinggi dan jumlah penonton yang besar, dan bisa adanya interaksi di dalamnya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu faktor yang dilihat oleh algoritma YouTube. Oke. Lalu kedua, berhubungan dengan peningkatan interaksi dan keterlibatan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berarti di sini berhubungan adanya komentar, interaksi emosional, ada like, subscribe gitu ya. Dan di sini saling berhubungan dan menjalin kerjasama gitu ya antara konten kreator dengan penonton gitu ya. Dan kalau kita kolaborasi dengan rekan sesama satu tema, apa yang terjadi gitu loh ya. Jadi kolaborasi antara channel-channel dengan tema yang sama dapat memicu peningkatan interaksi dan keterlibatan
antara penonton gitu ya. Penonton mungkin merasa antusias untuk melihat konten yang menggabungkan dua atau lebih channel yang mereka sukai gitu. Dan algoritma YouTube cenderung memberikan nilai tambah pada video yang mendapatkan komentar like, share yang tinggi, serta memiliki tingkat retensi penonton yang baik. Dengan demikian, kolaborasi dapat membantu meningkatkan faktor-faktor ini dan mempengaruhi algoritma untuk lebih memperhatikan video tersebut. Jadi kalau misalnya kita ada saling keterkaitan emosional gitu ya, ini dapat berpengaruh kepada audiens gitu ya, dan algoritma pun akan melihat gitu ya video kita ini gitu, agar supaya bisa direkomendasi di pencarian gitu ya. Jadi lebih diutamakan lah ya, dibanding kalau misalnya kita menggunakan kata kunci dengan ya kita tanpa melakukan kolaborasi gitu. Nah, di sini juga dikatakan rekomendasi bersama. Jadi ketika dua channel berkolaborasi, algoritma YouTube dapat menemukan korelasi antara mereka yang menyajikan rekomendasi bersama. Artinya video dari channel A dapat muncul sebagai rekomendasi di sisi kanan atau di bagian bawah video channel B, dan sebaliknya. Hal ini dapat memberikan paparan tambahan bagi kedua channel dan mendorong penonton dari satu channel untuk menemukan dan berlangganan channel lainnya, sehingga algoritma YouTube menggunakan informasi tentang preferensi penonton dan keterlibatan sebelumnya untuk menyajikan rekomendasi yang relevan, dan kolaborasi dapat membantu memperluas jangkauan rekomendasi ini. Jadi di sini yang dimaksud dengan rekomendasi bersama, jadi ketika kita saling berkolaborasi gitu ya, kita mungkin saling berkunjung gitu ya, nanti ada kemungkinan menurut algoritma YouTube rekan kita pun bisa muncul di bawah kita atau di samping kita gitu ya, di saluran channel kita gitu ya, karena ada keterkaitan di sini ya dengan satu tema gitu ya, ada hubungan gitu ya, dan juga di sini dapat membantu memperluas jangkauan rekomendasi ini gitu ya. Dan penting untuk dicatat, bahwa algoritma YouTube kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Meskipun kolaborasi dapat memiliki pengaruh positif pada peringkat video dan paparan, masih ada banyak variabel lain yang harus diperhitungkan. Konten yang menarik, relevan, dan berkualitas tetap merupakan kunci kesuksesan dalam algoritma YouTube gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kolaborasi sesama rekan satu tema gitu ya, di sini diperhitungkan oleh YouTube adalah yang pertama, penyajian kepada penonton yang lebih luas, peningkatan interaksi dan keterlibatan, dan rekomendasi bersama. Ayolah teman-teman, kita sukses bersama. Semoga pembelajaran apa yang saya berikan hari ini dapat berguna buat teman-teman semua. Baik teman-teman, cukup sekian apa yang bisa saya berikan, saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bernilai. Dan jika ada request, jika ada pertanyaan, tolong cantumkan saja di kolom komentar, nanti saya akan tanggapi. Dan jika teman-teman juga suka tertarik tentang channel saya, teman-teman juga bisa berkunjung di video-video sebelumnya, karena sangat berpengaruh untuk meningkatkan pembelajaran kita di dalam dunia per-YouTubean. Algoritma YouTube maunya seperti apa sih, kan gitu. Oke teman-teman, sukses selalu dan salam dari saya J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye-bye.